Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Ketemu lagi ya, berbagi resep masakan lagi. Dan pada kesempatan kali ini aku mau berbagi resep masakan, yaitu pepes ikan nila atau pepes ikan mujair. Nah, di sini ikannya itu lebih dari 1 kg, ada 5 ekor. Dan ini udah dibuang perutnya, dibuang insangnya, udah dicuci bersih dan juga udah disayat-sayat agar nanti rasa bumbunya lebih meresap dan tanpa marinasi bumbu apapun ya. Lalu untuk bumbu pepesnya itu sendiri, di sini aku menggunakan 100 buah cabai mix antara 70 buah cabai merah besar dan 30 buah cabai rawit. Cabai rawitnya kalau nggak mau pedas bisa diganti cabai merah semua atau bisa dikurangin sedikit ya. Lalu kemudian 6 buah tomat merah berukuran sedang, dan bumbu-bumbu lainnya yaitu 10 siung bawang merah, 3-4 siung bawang putih, 2 ruas telunjuk kunyit, 2 ruas telunjuk sereh atau serai yang kita ambil bagian putihnya saja, lalu 1 ruas telunjuk jahe, 1 ruas ibu jari laos, dan 3 buah kemiri, 3-5 buah kemiri ya. Makin banyak kemirinya akan terasa lebih gurih nanti bumbu pepesnya, dan juga irisan daun bawang secukupnya. Nah, sebelum kita mulai menghaluskan bumbunya, di sini kita hangatkan atau panaskan terlebih dahulu kukusannya ya, dan siapkan daun pisang yang udah layu. Nah, di sini kita mulai haluskan bumbunya. Untuk bumbunya itu saya blender saja ya, kalau teman-teman mau diulek juga nggak masalah ya, malah akan menjadi lebih gurih. Seperti biasa aku itu kalau memblender pasti tomatnya itu aku letakkan di dekat pisaunya sebagai alat bantu untuk memudahkan blender melumatkan bumbunya, seperti itu ya. Jadi setelah tomat diiris-iris terlebih dahulu, kemudian kita masukkan ke blendernya, lalu masukkan juga bumbu-bumbu lainnya, lalu kita blender semua bumbu ini sampai benar-benar halus. Dan tak lupa aku berikan 1 sendok makan garam ya. Nah, ini bumbunya kita blender sampai benar-benar halus. Terlihat ya teman-teman, karena pemberian tomat tadi, jadi pisau blendernya ini bisa muter dengan lancar dan bisa melumatkan bumbu-bumbunya dengan baik ya. Lalu setelah semua bumbu-bumbunya benar-benar sudah halus, kita pindahkan ke sebuah wadah yang lebih besar, dan kemudian kita tambahkan juga irisan daun bawangnya tadi. Kalau teman-teman suka irisan daun jeruk ataupun daun kemangi, boleh banget ditambahkan ya. Tapi karena suami saya dan anak-anak saya tidak suka aroma daun jeruk dan kemangi pada ikan pepes, lalu di sini saya tidak tambahkan. Jadi saya cuma menggunakan irisan daun bawang ya, dan sudah bisa untuk dikoreksi rasa. Dan ini tadi sudah saya koreksi rasa, jadi rasa asinnya itu belum cukup. Kemudian saya tambahkan setengah sendok makan lagi garam, dan juga 1 sendok teh MSG. Lalu kemudian ini kita aduk merata sampai benar-benar tercampur merata. Kemudian kita masukkan ikannya satu persatu agar semua bumbunya ke bagian untuk ikannya, dan jangan lupa bagian dalam perutnya dan juga bagian dalam wajahnya juga kita beri bumbu ya, agar nanti ikan pepesnya itu berbumbu di luar dan di dalam. Lalu setelah semua ikannya terbalut merata dengan bumbunya dan ikan ini siap untuk kita bungkus ya. Pertama-tama kita siapkan daun pisang dengan ukuran yang menyesuaikan, dan kita lapis 2 seperti ini ya. Lalu kita beri bumbu terlebih dahulu di alas daun pisangnya, baru kemudian kita letakkan ikan nilanya yang sudah ada bumbu di bagian dalam perut dan kepalanya. Kemudian setelah itu kita tambahkan lagi bumbu di badan bagian atasnya ya, seperti ini. Lalu kemudian kita bungkus. Untuk membungkusnya senyamannya teman-teman online semua saja ya, tapi kalau mau mencontoh cara bungkus saya juga boleh banget.
Setelah terbungkus rapi seperti ini, lalu kita bentuk ujungnya seperti ini dan kemudian kita sematkan dengan menggunakan lidi ataupun juga bisa dinecis dengan staples ya. Lakukan juga untuk sisi ujung yang satunya, lalu kemudian ini siap untuk kita masukkan ke kukusan yang sudah dipanaskan terlebih dahulu sebelumnya tadi. Oke, ini dia ya untuk ikan nilanya tadi sudah kita bungkus semua dan sudah tersusun rapi. Lalu kita tutup kukusannya ini. Kita kukus ikannya sampai benar-benar matang atau sampai daun pisangnya berubah warna kecoklatan seperti ini. Ini tandanya ikannya di dalamnya itu sudah benar-benar matang ya, dan siap kita matikan api kompornya dan kita pindahkan ke wadah saji. Dan pepes ikan nila atau pepes ikan mujair kita siap untuk disantap. Pepes ikan nila atau ikan mujair ini sangat enak ya, rasa bumbunya recommended kalau yang mau recook. Selain enak, ini juga gurih banget, terus juicy karena ikannya memang benar-benar masih segar dan juga harum sekali aroma bumbunya. Pokoknya semuanya pas banget ya teman-teman, wajib coba bumbu pepes ikan nila versi aku kali ini. Dan selanjutnya setelah ini saya mau bakar atau mau panggang dulu ikan pepes ikan nilanya ini ya. Jadi teman-teman termasuk tim yang mana nih, makan ikan pepesnya, makan ikan pepes yang langsung dimakan setelah dikukus atau ikan pepes yang disantap setelah dibakar atau dipanggang terlebih dahulu? Kedua-duanya sama enaknya karena memang bumbunya sama ya, dan bumbunya juga udah memang benar-benar udah enak. Namun yang membedakannya itu ketika selesai dibakar atau dipanggang, ikan pepesnya ini menjadi harumnya itu ada aroma smoky-smokinya dan lebih menggoda banget ya. Pokoknya itu opsional, ada di tangan teman-teman masing-masing. Oke, sekarang pertama-tama di sini saya mau panggang dengan menggunakan teflon ya. Jadi teflonnya itu terlebih dahulu kita panaskan, lalu setelah teflonnya panas kemudian kita masukkan ikan pepesnya tadi, kita masak sampai bagian satu sisinya itu mateng, dan kemudian setelah satu sisinya mateng kita balik sampai benar-benar matang kembali, baru kemudian siap untuk disajikan kembali. Dan inilah dia pepes ikan nila kita yang udah kita bakar. Jadi mau pepes ikan nila yang belum dibakar ataupun yang udah dibakar itu sama enaknya karena memang bumbunya itu benar-benar enak ya. Recommended kalau teman-teman mau recook. Dan ini pepes ikan nila yang udah dibakar ini aromanya ini sangat menggugah selera makan sekali. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan share-nya ya. Semoga resepnya bermanfaat dan menginspirasi. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru menemukan channelku yang belum subscribe, bantu subscribe ya, dan tekan tanda lonceng notifikasinya agar channelku ini bisa lebih berkembang ya, agar aku juga bisa menjadi semakin semangat dalam berbagi setidaknya sedikit manfaat dalam setiap resep masakan yang aku share. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua kebaikannya ya. Semoga menjadi amal ibadah, menjadi amal jariah, sehingga dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berjuta kebaikan untuk semua teman-teman onlineku tanpa terkecuali ya. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.